Ya baik, selamat pagi, siang, sore, malam, asisten laboratorium teknik kendali. Perkenalkan, saya Abdul Malik Abdizi dengan NPM 2306247490, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2023 sebagai praktikan dari Praktikum Teknik Kendali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan terkait final project ataupun modul 11 dari Praktikum Teknik Kendali. Pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan terkait skema dari factory yang saya bangun di sini, di mana saya membuat suatu production line yang adaptif terhadap material yang eh, diterima gitu oleh production line saya pada bagian infitnya. Nah, pertama-tama idenya di sini adalah memisahkan proses machining, khususnya CNC, untuk dua tipe material yang berbeda, di mana dibedakan berdasarkan material polimer dan metal. Nah, baik, saya akan mulai menjelaskan berdasarkan alur kerja. Jadi dari tahap pertama dulu, di mana di sini terdapat emitter yang akan mengemit atau memunculkan beberapa jenis material, yang dimana di sini bisa kita perhatikan bahwa material yang akan dimunculkan adalah material blue raw material, green raw material, dan metal raw material, yang dimana blue dan green ini berbahan dasar polimer, serta pada metal ini dia berbahan dasar metal seperti namanya, dan ketiganya adalah material mentah. Dan kalau kita perhatikan di sini ada suatu permasalahan yang menjadi latar belakang dari desain production line ini, di mana permasalahannya adalah material polimer itu memiliki perbandingan 2:1 jika dibandingkan antara polimer dibandingkan dengan metal gitu. Jadi ada dua material polimer, yaitu blue raw dan green raw material, dan satu material metal. Sehingga nanti rate kemunculan bahan materialnya itu akan lebih tinggi untuk material polimer gitu. Jadi secara kuantitas material polimer itu dua kali lebih banyak, pun juga nanti secara probabilitas material polimer itu dua kali lebih besar probabilitasnya untuk muncul, yaitu sekitar 66,6%, sedangkan pada material metal itu sekitar 33,3% gitu. Nah, maka dari itu di sini tujuan saya membuat ini adalah penyempurnaan dari judul yang saya propose sebelumnya, di mana di desain kali ini saya memisahkan antara production line khusus untuk metal, yang dimana production line metal itu ada di conveyor pertama yang sebelah sini, conveyor utamanya. Kemudian langsung menuju ke mesin CNC. Nah, untuk material polimer itu nanti akan kita sorting terlebih dahulu dan kita arahkan ke conveyor yang lebih panjang di sini. Tujuannya apa? Seperti yang tadi permasalahan di awal telah dideklar bahwa kuantitasnya mereka akan lebih banyak, kemudian rate kemunculannya juga akan lebih tinggi. Jadi di sini saya menyiapkan satu conveyor yang lebih panjang yang fungsinya sebagai keying atau antrian gitu untuk si material-material polimer tersebut gitu. Nah, kemudian nanti keduanya akan diprocessing secara terpisah gitu dengan material machining dengan machining atau mesin yang berbeda gitu untuk metal yang sebelah kanan dan untuk polimer yang sebelah kiri. Kemudian nanti keduanya akan eh, masuk ke outfit atau dikeluarkan melalui outfit dengan dua outfit yang sudah berbeda gitu. Jadi sudah tersorting dan sudah terproses. Oke, baik. Jadi idenya seperti itu. Nanti untuk selectingnya juga di sini ada sedikit bagian penjelasan ya untuk sortingnya gitu dan selectingnya. Jadi di sini saya menggunakan sensor induktif yang akan bereaksi terhadap material metal khususnya. Dia akan mengirimkan sinyal secara digital yang kemudian nanti akan diproses oleh PLC-nya, dan nanti PLC akan mengaktifkan si pivot arm conveyor ini untuk bergerak, untuk berotasi antara dia selecting jalur ke polimer ataupun jalur lurus. Nanti untuk logiknya akan disampaikan lebih lanjut ketika penjelasan terkait ladder diagramnya. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa sensor diffuse
Ini mana sensor diffuse ini yang ini digunakan untuk membaca apakah material metal tadi sudah melewati pivot arm atau belum. Jadi material metal akan lewat pivot arm di sini, melewati pivot arm dan melewati diffuse sensor. Jadi kalau material metalnya udah melewati diffuse sensor, artinya pivot arm ini udah boleh menutup kembali dan membiarkan material polimer melalui jalur sub infeed ini. Kemudian di masing-masing tray dari machining centernya, di sini terdapat juga diffuse sensor yang tujuannya untuk membaca apakah material yang digerakkan oleh conveyor tersebut sudah memasuki tray atau belum gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah memasuki tray, nanti conveyor ini akan diberhentikan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi penumpukan lebih lanjut. Baru nanti setelah mesin ini selesai beroperasi, nanti conveyor ini akan kembali berjalan dan mensuplai raw material kembali untuk machining center ini atau CNC machine ya. Seperti itu. Begitupun juga yang terjadi di bagian sebelah kanan untuk raw material yang berbahan metal. Begitu juga. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan beralih terlebih dahulu ke bagian machining expert, yang dimana di sini saya melakukan pemrograman PLC menggunakan software ini, machining expert. Oke, baik. Sebentar. Oke, jadi di sini saya membagi jadi beberapa rang. Mungkin saya akan mulai terlebih dahulu sesuai urutan dan ada beberapa nanti yang akan saya jelaskan sekuensial gitu. Jadi mungkin nggak akan sesuai dengan urutan rangnya. Tapi kita mulai dulu dari rang ke 0 di sini. Ini mana di rang 0 ini mungkin saya izin stop dulu controllernya. Oke, jadi di rang 0 ini dia nanti akan em, mengaktifkan sistem aktif utama gitu. Jadi di sini saya menggunakan suatu coil kosong gitu ya, yang tujuannya adalah untuk menyimpan bit memori aja, yang berartikan bahwa sistem ini sedang aktif. Yang dimana di sini menggunakan suatu interupsi ataupun input eksternal berupa button, yaitu starter button dan stopper button. Kemudian di sini saya berikan latch agar sistem aktif ini terus berjalan tanpa perlu saya pencet berulang-ulang kali gitu si input starternya sampai dengan ketika stoppernya ini putus atau ditekan gitu, karena button stopper yang ada di factory I/O itu bersifat normally close gitu. Jadi ketika saya tekan dia nanti akan open, baru akan memutus si sistem aktif ini jadi bernilai false. Oke, itu main logic yang pertama untuk keseluruhan loopnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian. Tadi sudah ada sistem aktivasi, activation. Sekarang kita masuk ke deactivation. Di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya memiliki main system dan satu subsystem. Yang dimana main system ini itu terdiri dari yang tadi conveyor untuk metal material dan CNC machine untuk metal material. Ini mana di sini saya pisahkan juga untuk deaktivasinya. Jadi untuk sistem aktivasi saya membiarkan menggunakan satu sistem aktivasi global, dan untuk sistem deaktivasinya dia secara terpisah gitu karena saya ingin nanti konveyornya ini bisa berhenti secara adaptif gitu, menyesuaikan dengan antrian material yang ingin masuk ke machining centernya gitu. Jadi dia akan uh, mengdeactivate sesuai dengan kondisi yang ada gitu dari production line ya. Jadi ada dua deactivation terpisah. Kemudian di sini lanjut dulu mungkin ke sistem infeed-nya terlebih dahulu sebelum masuk ke hold-nya. Jadi di sini ada main infeed yang dimana di sini diaktifasi oleh eh, sistem activation dan sistem deactivation yang dinegasikan gitu. Jadi dia akan terus-menerus menyala untuk outputnya gitu, serta diberikan latch di sini yang bernilai sama dengan salah satu output di sini gitu. Ini mana outputnya ada conveyor input yang tadi yang utama, kemudian ada starter light ini hanya untuk indikator, kemudian stopper light juga untuk indikator, sama emitter itu untuk menyuplai barang-barangnya atau materialnya. Kemudian selanjutnya di sini ada sub infeed yang dimana di sini juga mirip-mirip gitu sama yang tadi di atas, sama persis, hanya saja dia menggunakan sistem deactivation yang berbeda gitu. Dia kita pakai sistem deactivation yang kedua tadi supaya terpisah gitu logikanya. Jadi dia bisa saling adaptif gitu.
konveyornya kapan yang ini mati, kapan yang main system mati, kapan yang subsistemnya mati, atau yang kapan yang metalnya mati dan kapan yang polimernya mati. Seperti itu. Kemudian untuk outputnya di sini ini isinya konveyor semua sebenarnya konveyor in-feed untuk yang polimer. Terus selanjutnya di sini mungkin kita akan kembali lagi ke rang 3 dan 4 di mana di sini merupakan logika untuk sistem untuk holding the system gitu. Jadi ini merupakan logika di mana ketika mesin CNC-nya itu sedang bekerja dan eh, saya ingin memberhentikan conveyor in-feed-nya gitu. Jadi kita menggunakan logic yang ada di rang 3 dan rang 4 ini. Di mana di sini akan diaktifasi oleh diffuse sensor dan kondisi dari machining center atau MC yang sedang sibuk atau tidak gitu. Jadi ketika si machining centernya lagi sibuk, dia di sini saya pakai kontak negatif negasi sehingga nanti dia akan memberikan output true gitu satu. Dan dia nanti akan men-trigger ataupun menyalakan si output dari machining center start dan mengeset si sistem deactivation gitu. Seperti itu. Jadi pada rang yang hold ini dia fungsinya untuk mengeset si sistem deactivation sehingga nanti akan terputus gitu di bagian infeed kedua infeednya gitu secara terpisah ya karena ada dua sistem deactivation gitu M29 dan M28 di sini gitu. Seperti itu nanti dia akan terputus gitu ketika di set menyala. Nah, dan baru akan menyala kembali atau di reset kembali si sistem deactivationnya ketika si machining center itu udah selesai memproduksi atau melakukan pekerjaannya gitu atau dalam kondisi yang tidak sedang sibuk gitu. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di sini ada logika tambahan untuk bagian sorting ataupun seleksinya gitu. Di mana di sini saya memanfaatkan input dari inductive sensor. Ketika diberi nilai true, dia maka akan menyala dan akan mengeset. Di sini saya ambil satu bit M26 sebagai memori yang dimana menyatakan bahwa sekarang yang lagi berjalan secara aktual itu adalah material yang bermaterial metal gitu atau raw material metal seperti itu. Jadi dia nanti akan di set menyala. Kemudian ketika di set menyala nanti di sini kembali lagi saya pakai kontak negasi. Jadi nanti pivot armnya ini akan terbuka lurus gitu ketika dia mendeteksi bahwa ada metal gitu. Sedangkan kalau misalnya bukan metal nanti baru si pivot armnya dia akan nutup kembali seperti kondisi yang sekarang nih. Yang artinya nanti dia bakal menggeser ke jalur yang subsystem ataupun jalur yang polimer material gitu. Seperti itu, yang ke sebelah kiri tadi. Selanjutnya di sini untuk eh, ini adalah untuk reset daripada si memori yang tadi ini, memori metal di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa saya menggunakan diffuse sensor gitu, juga diffuse sensor lagi ini untuk mereset si material metal ya. Jadi ketika nanti si material metal udah melewati diffuse sensor nanti dia bakal menutup kembali untuk mereset kembali si memori metal ini dan kembali menyalakan ataupun ya mengaktifasi si pivot arm sehingga mengubah jalur production menuju ke sub production line yang khusus untuk material polimer seperti itu. Mungkin sekarang kita masuk ke demonstrasi. Oke, jadi untuk demonstrasi kali ini mungkin kita pakai view side by side ya, biar bisa melihat juga apa yang terjadi pada PLC-nya. Mungkin seperti ini. Oke, kita start. Oke, ya. Jadi yang material hijau itu adalah polimer. Ini mana dia, oh tunggu, bentar, sepertinya ada kesalahan. Jadi kita restart dulu aja. Value-nya kirim ke ganti tadi. Saat kita restart. Oke, sudah di reset. Oke, mau start controllernya. Oke, driver sudah connect. Oke,
Ya, jadi untuk awalan di sini kita perlu men-trigger loop tadi itu dengan memencet input eksternal berupa start button yang eksternal ini. Seperti itu. Dan kita bisa perhatikan, ya ini yang metal, metal dia langsung masuk ke main production line. Kemudian ini sengaja conveyor berhenti dulu gitu. Jadi selama masih ada barang di sini ataupun si machining centernya sedang bekerja, conveyor-conveyor ini akan berhenti nih. Seperti ini juga berhenti, seperti itu. Jadi tujuannya untuk mencegah penumpukan gitu. Tapi nanti tetap akan ada probabilitas untuk terjadi penumpukan antrian. Nanti kita coba biarkan berjalan lebih lanjut si simulasinya untuk melihat apabila nanti terjadi penumpukan antrian material gitu. Oke, nah, logik dasarnya. Taruh jadi kacau karena kita speed up. Ya, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu sih tadi udah berhasil ya. Kita coba restart lagi mungkin untuk validasi terakhir. Jadi untuk timenya kayaknya harus di set di sini. Oke, karena kita pakai block delay ya, ini berkaitan sama waktu. Jadi ya kalau speednya diubah, jadi nggak bekerja sebagaimana harus. Udah connect kan? Stop rem apa mati? Ah, oke baru nyala.
Ya, itu contoh tadi kalau misalnya dia ada beberapa material ya yang masuk bersamaan. Seperti itu. Ya mungkin sudah cukup untuk demonstrasinya, sudah menggambarkan bagaimana cara kerja dari dua production line ini. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, serta perkenalkan kembali lagi Abdul Malik Ibrizi dengan NPM 306 sebagai praktikan dari praktikum teknik kendali. Terima kasih.